Nah, kalau bicara CPR tentu ada CPR. Kalau CPR tentu ada CPNK. CPNK nanti saya lihat dokumen dari Uniwara sudah sangat bagus. Rektor sudah menuliskan CPNK-nya. Wah, enak sekali nanti. Bapak Ibu tugasnya cepat itu. Karena CPNK-nya dari Uniwara sudah jelas. Agama apa, bahasa apa, warga negara apa, dan Pancasila sudah jelas. Sudah ada CPNK-nya. Kemudian materi juga ada, kemudian metode dan instrumen evaluasi. Nah, yang saya belum dapatkan dokumen CPR. Lulusan Uniwara itu mau menghasilkan lulusan yang kayak apa? Nanti mudah-mudahan dibantu oleh teman-teman. Ini loh CPR-nya Uniwara. Kemudian mata kuliah ini mendukung pencapaian CPR itu. Nah, itu nanti harus ada satu lagi dokumen CPR Uniwara. Mudah-mudahan sudah ada ya. Nah, itu tinggal nempelkan di depannya, tinggal lingkari saja kan. Untuk mata kuliah Pancasila mendukung yang mana, untuk bahasa Indonesia mendukung yang mana gitu. Atau MKWK gitu. Terus CPNK-nya MKWK sudah dibuat PDT, sederhana, membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat. Itu mempunyai 4 mata kuliah. Kalau khusus Pancasila, intinya paham dan menghayati ideologi Pancasila. Ini levelnya sebenarnya tidak aplikatif, cuma paham, tapi sudah menghayati ya. Jadi tidak menghasilkan. Jadi kalau Uniwara levelnya sudah menghasilkan, berarti sudah melampaui CPNK dari Pancasila gitu. Nah, kemudian bahasa Indonesia juga ada, mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghelat ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa. Ini yang lulusan DT. Nanti saya lihat di CPNK-nya Uniwara kira-kira wah, agak kabur ya kopi. Nah, ternyata di SK Rektor Uniwara sebenarnya ini tadi ada bocoran kuning kecil. Nah, ternyata Rektor sudah mengeluarkan SK nomor 1152 Uniwara KR 2023 yang isinya apa? Kode mata kuliah sudah distandarkan. Kemudian deskripsi mata kuliah ini tentang apa toh sudah ada. Kemudian CPNK-nya juga sudah ada. Dan SKS-nya juga sudah ada. Jadi lokal kali hari ini kelihatannya cepat selesai nanti. Karena tidak berdebat tentang ini. Semoga sekarang sudah ada. Nah, saya hanya mengingatkan, tampaknya Uniwara mengambil dari materi kemudian dinaikkan menjadi CPNK, tapi ada yang gogrok, ada yang tidak ke bawah. Nah, untuk itu saya mengingatkan, dikti itu ada yang seperti ini. Kalau ke Pancasila, pengantar, sejarah, data negara, ideologi negara, sistem filsafat yang di Uniwara ini. Kemudian sistem etika, kemudian dasar pembangunan. Tapi nanti di bawah masih ada tambahannya itu. Enggak. Ini yang Pancasila. Enggak, terus. Kemudian bahasa Indonesia juga sudah dibuatkan oleh Pak Rektor. Baik nanti Pak Rektor ini mesti Wakil Rektor 1 ini. Sudah dibuatkan next. Sama. Nah, cuma kita ingatkan di dokumen SK Dirjen ini seperti ini. Nanti kita lihat saja kalau sudah tetap ya. Terus, nah ini yang tidak masuk di SK Rektor yang terakhir. Rektor itu ada tulisannya begini: substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dikembangkan oleh dosen sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini memberikan apa yang kewenangan pada bapak ibu dosen sebebas-bebasnya, ya kan nih? Substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dikembangkan. Jadi kalau tadi kan hanya 7, Bapak Ibu mau nambahi terserah. Sudah ada izinnya di sini.
Oh, kita tambah ke uniwaraan, ke kewirausahaan, kita tambah dengan problematik isu-isu di Pasuruan, apa terserah itu ada idenya ini. Pengembangan substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dengan menggali bisa, menyisipkan bisa masalah-masalah aktual dan kontekstual. Misalnya apa? Kearifan lokal. Mungkin kearifan lokal di Pasuruan ini yang belum di blow up, belum dikembangkan, bisa itu diteliti oleh teman-teman dari Pancasila dan bahasa Indonesia. Luarannya apa? Bisa video dokumenter, bisa jurnal, bisa bunga rampai. Ada nggak ya sini tradisi yang layak diangkat gitu? Oh, mohon maaf yang terkait dengan tradisi petik laut sebetulnya itu ada di daerah Pasuruan Kota, tepatnya di daerah pesisir. Ya, itu nilai sosial dan budayanya ada nilai-nilai Pancasila. Oke, nilai Pancasila dalam tradisi apa gitu ya? Iya. Nah, nanti laporannya substansinya dikendalikan dosen Pancasila, laporannya mau artikel jurnal atau video dokumenter dikendalikan oleh dosen-dosen bahasa. Pak Heri, boleh tanya Pak, terkait dengan bidang kajian yang ada di dalam Pancasila, bahasa Indonesia, agama maupun kewarganegaraan. Monggo minjem dulu Pak. Minta tolong gelasnya barangkali Bu. Terkait dengan SK Dirjen Dikti nomor 84/E/KPT 2020. Di situ kan sudah ada bidang kajian dari agama, Pancasila, kewarganegaraan maupun bahasa Indonesia. Mohon maaf susunannya berbahaya. Nah, berarti terkait dengan apa yang panjenengan sampaikan tadi, bahwa di dalam SK Dirjen Dikti tersebut itu adalah standar minimal yang memuat itu. Selanjutnya seperti yang jenengan sampaikan merdeka tadi diserahkan kepada dosen untuk mengembangkan. Terima kasih itu saja Pak Heri. Makanya ini standar minimal kan repot. Nanti sama-sama lulus Pancasila nggak ngerti etika Pancasila. Ternyata di sini diajarkan di USU 3. Atau di sana bisa Pancasila, di sini tidak, karena di sini tidak diajarkan itu. Jadi kalau studi usul saya sederhana, yang standar minimal ini dipenuhi. Terus kalau mau diperluas, diperdalam, bebas. Tapi kalau kita ditanya standar minimalnya sudah terpenuhi, jadi itu saja ringan. Dan ini tidak berat kok karena cuma 7 kok. Cuma 7. Oke, next. Nah, metodenya masih dibebaskan kok. SK Dirjen Dikti itu kalau mau pakai kuliah juga boleh, mau pakai responsi tutorial juga boleh, seminar juga boleh, kemudian praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek kerja juga boleh, kemudian penelitian, perencanaan, pengembangan, ini riset ya, riset atau dalam aksi boleh, atau dititipkan misalnya kewarganegaraan ya, dititipkan di camp militer gitu ya, biar semangat wawasan Nusantara dan bela negaranya tumbuh, boleh dititipkan di militer, boleh juga. Pertukaran pelajar boleh. Monggo nanti saya tadi bisa Pak Rektor. Kalau saya akhir-akhir ini sering ke Uniwaran, nanti kalau ada mahasiswa dititipkan ke UGM juga boleh. Nah, bisa lewat FBKM. Merdeka Belajar, kampus Merdeka, boleh. Atau studi tour. Bukan tur studi tour. Kalau tur studi biasanya sampai di lokasi sudah ngantuk, sampai studinya ditinggal tidur. Pas tur sehat. Gratis sewa gedung kecil semuanya. Nah, magang juga boleh, tidak usah kemudian bentuk pengabdian lain. Prinsipnya begini. Di sini dosen diberi kebebasan sebebas-bebasnya mau menciptakan metode apa. Yang penting sesuai dengan CPMK bebas. Wah, ini kadang-kadang malah dosennya malah mabuk. Tadinya biasa tinggal, ini dibebaskan sebebas-bebasnya malah bingung.
Padahal ini benar-benar bebas. Terus penilaiannya gimana? Kalau misalnya mahasiswa bekerja paling enak dengan observasi kan, aktivitas di kelas. Kadang-kadang dosen itu ya naik juga, kadang-kadang mahasiswa yang aktif diberi nilai bagus, mahasiswa yang pasif diberi nilai jelek. Padahal aktif itu kadang-kadang nggak mutu, malah ganggu kan. Berarti kan dia yang diam itu perhatikan sekali dua kali ngomong mentes berbobot kan lebih baik. Maka nanti ketika membagi instrumen ya baca-baca saja lah. Terus partisipasi atau unjuk kerja. Nah ini tadi video, artikel jurnal, kemudian apalah monggo nanti itu unjuk kerja. Atau nggak usah itu, bakti sosial di panti asuhan, bakti sosial di sekarang yang sedang ngetren di medsos kan ya, nggak ribut-ribut, besok bersihkan sungai apa gitu, ya kan? Jadi ternyata mahasiswa alasannya kayak gitu tuh. Entah selfie-nya berapa jam, ngambilnya berapa menit. Tapi fakta saya tadi itu kalau yang gerakan mereka foto materi. Mungkin tadi dianggarkan tahun depan. Sudah berangkat saya dari rumah. Baru pelaksanaannya tahun depan, ya. Materi di Darussalam. Bisa ujian tertulis masih dibolehkan loh, tes tertulis. Ke Kurnia. Kemudian tes lisan juga boleh. Jadi Akhirnya juga kampus boleh. tadi. Nah, ini dibuka lagi nih. Teknik penilaian lain yang sesuai dengan CPMK. Jadi Bapak Ibu bebas membuat teknik penilaian asal. Jadi ini saya buat wawancara. Gak apa-apa dong, presentasi dan wawancara. Gak apa-apa dong. Jadi atau kalau saya biasanya paling suka dengan portofolio. Jadi skor kita 100, tambah bonus 10 bisa 110. 100 itu terdiri dari ini. Silakan kalau mau mengumpulkan, Anda bisa mengevaluasi diri Anda sendiri. Dengan begitu mahasiswa sudah mikir, Pak, jadi kalau begitu saya tidak berangkat 3 kali nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Daripada berangkat nggak menghasilkan sesuatu. Jadi dia akan punya hak misalnya kalau 16 kali pertemuan berarti 75% berarti dia punya hak untuk tidak masuk 4 kali kan? Manfaatkan itu baik-baik, saya sering mengatakan gitu. Kamu tidak harus ambil dari nilai presensi, tapi kamu ambil dari nilai misalnya bonus atau apa. Saya misalnya begini, kalau kamu mengikuti seminar yang bersertifikat 2,5% per sertifikat, mereka kadang-kadang bayar untuk ikut seminar. Atau memang sungguh-sungguh berseminar, atau hanya datang dapat sertifikat, nggak apa-apa. Nah ini perlu kita antisipasi juga. Maka mesti ada cross-check yang seperti ini untuk mengecek dia itu benar-benar hadir atau tidak. Nah, ini yang kami kasih kotak. Kriteria pemilihan dan pembobotannya disesuaikan dengan pedoman evaluasi akademik yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Monggo di sini penilaiannya model A, Amin, A per B atau utuh? A, B. Oh, Amin, ya. Ya, jadi kadang-kadang mahasiswa sekarang itu Amin saja protes loh. Amin saja protes. Biasanya kalau saja, oke, nanti kita buka dokumennya, kita buka. Tapi sebelum saya buka, gimana kalau saya tunjukkan nilai aslinya? Mau nggak? Kembali ke nilai aslinya. Jangan Pak. Berarti sebenarnya sudah tahu nih. Ini didongkrak 0,2, didongkrak 2,5%. Oke. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. Nah inilah nanti pentingnya di kontrak belajar di awal. Misalnya buat video kita beri bobot 60. Mahasiswa harus tahu. Pak, Bu, UTS saya kan bagus. Kemudian UAS saya bagus, kok nilai saya jelek. Nah kamu mau video enggak? Enggak. Lu mau video 60%. Oh dulu saya tidak masuk ketika kuliah pertama. Jadi monggo ini diselesaikan di RPS di perkembangan. Next. Nah, ini Bapak Ibu gambaran teoritiknya tentang nanti contoh RPS-nya bocorannya nanti aja ya. Karena setelah itu Bapak Ibu salah satu lagi. Wis sudah itu aja punya Pak ya. Jadi kodenya apa?
Dikai jenenge sapa jenengku